Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Nama dulu. saya Sulaiman Soleh, Sulaiman. asal dari Cirebon. Masya Saya Allah. izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Saya sering mendengar ceramahnya Ustadz itu pernah membahas tentang khoyali hissi. Hmm. Nah, di situ pertemuan dengan apa di alam apa namanya? Alam-alam misal. astral. Alam misal ya, Ya. Ustadz. Hmm. Nah, ini kalau misal ada seseorang bermimpi ya, kemudian dipertemukan dengan wujud yang miripnya itu rupanya itu sama dengan orang tersebut. Merupa aneh maksudnya. Wajahnya sama, Eh, tapi dari segi apa keadaannya itu cenderung lebih soleh, dan dia memberikan beberapa nasihat gitu. Nah itu tadi kan menyinggung tentang mimpi ya, malaikat ya Ustadz. Nah yang seperti itu kira-kira setan atau bagaimana ya Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, Wahabi itu cenderung menolak zikir hu ya Ustadz ya. Hmm. Zikir hu itu cenderung menolak. Nah ini permasalahannya, apabila zikir hu itu diamalkan oleh orang-orang yang belum memiliki mursyid, apakah itu boleh Ustadz? Baik. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi kalau orang belajar ilmu keruhanian, spiritual atau kebatinan, ini bisa dijelaskan pakai teman-teman kita yang ahli hipnosis. Ada namanya alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu Bapak dari tadi ngangguk-ngangguk nggak? Ngangguk. Itu alam bawah sadar tuh. Jadi kita itu cuma 10% kesadarannya. 90%-nya alam bawah sadar. Ya. Maka Bapak kalau sudah terima saya dari awal, itu yang main tuh alam bawah sadar semua. Tapi kalau masih reject, masih sih. Nah, itu nggak main dia, nggak masuk deh. Ada lagi alam yang lebih dalam lagi, namanya alam supranatural. Nah, di sini nih ada yang di situ jin, setan, was-was, itu mainnya di situ semua. Ya, alam misali. Kalau nggak punya guru pembimbing, tidak mengenal jalan kerohanian, banyak orang tergelincir di sini. Dikira ketemu Syekh Abdul Qadir, ternyata itu korinnya yang belum Islam misalnya. Atau khadam jinnya. Atau jin yang menyerupainya, kan bisa aja. Termasuk menyerupai orang tadi. Meskipun dia berwasiat kebaikan, jaminan kebenarannya tidak sampai 100%. Tidak sampai 100%. Yang jaminannya 100% cuma mimpi ketemu Rasulullah SAW. Hatta mimpi ketemu Allah pun tidak dijamin benar. Kenapa? Allah disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai', tidak ada yang menyerupainya. Terus antum bilang ketemu Allah, itu ketemu yang mana? Tapi kalau ketemu Nabi ada hadisnya, man ra'ani fil manam wa sayarani yaqzatan. Siapa yang mimpi ketemu aku, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Faqad ra'ani, faqad ra'al haq. Dia betul-betul melihat aku. Ini jaminan Rasulullah. Garansinya langsung Rasulullah. Tapi meskipun mimpi ketemu Rasulullah itu benar, cara memimpi belum tentu benar. Nah, ini hati-hati, ini seni bermimpi loh ya. Kita udah benar nih mimpi ketemu Nabi. Tapi kita berasumsi tentang mimpi itu. Asumsinya belum tentu benar. Mimpi namanya supernatural. Itulah alam-alam orang soleh. Kalau biasanya punya sanad ilmu, rajin sholawat, apalagi sehingga dia mengenal Allah. Orang ini kalau mimpi, insya Allah mimpinya benar. Ketemu ruh, itu biasanya ruh yang asli. Nggak boleh mimpi mirip saya, mimpi syekh ini, Imam Fulan, belum tentu beliau. Kenapa? Antum belum punya garansi. Mursyidkah? Sanad ilmukah? Sholawat belum banyak. Karena supaya mimpi bagus, harus sering mendengarkan kisah kenabian, kisah ulama, dan banyak sholawat. Cuma itu. Cuma itu yang bisa membuat orang mimpinya bagus. Ya. Jadi kenapa kita ini jarang mimpi? Jarang sholawat, sama jarang mendengarkan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa aja yang dikisahkan masuk ke alam bawah sadar. Kalau kita menikmati.
Tapi kalau langsung bilang bid'ah ya, itu sebabnya mereka susah bermimpi. Ini kayaknya dhaif deh. Ini kayaknya langsung menolak, kosong. Maka tidurnya mereka yang ingkar ini jadi gak bernilai. Kalau tidurnya orang soleh itu bernilai karena ada mimpi, Allah berdialog kepadanya. Ya, Nabi datang mengunjunginya, dia datang mengunjungi Nabi. Arwah-arwah bertemu. Maka naiklah namanya khayali mutlak atau khayali hakiki. Alam khayali tapi hak, bener. Itu kalau udah banyak sholawat Pak, insya Allah. Ya. Maka siapapun yang mengalami pengalaman spiritual, saya kasih tahu untuk diri saya sendiri dan kita semua. Jangan langsung percaya kecuali mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang dijamin benar. Selebihnya kita ketat, nggak akan langsung percaya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa? Wahabi kenapa? Oh, zikirhu, baik. Bukan hanya Wahabi, setiap orang yang tidak mendalami dua ilmu akidah Ahlussunnah usuluddin dengan detail dan ilmu tarekat tasawuf, itu nggak paham bahwa huwa itu ismun min asma'illah. Kita nggak usah pakai kita saat ya. Usuluddin untuk kelas mahasiswa, mahasantri. Disebutkan di situ hu min asma'illah. Ismun min asma'illah. Huwa atau hu itu salah satu dari nama-nama Allah yang agung. Yang ngomong siapa? Abdul Qahir ini pakar aliran-aliran. Dia nulis kitab Al-Milal wa Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, dan beberapa kitab hadis, kitab usul fikih. Ya, abad ke-5 Hijriah, tahun 400-an. Ya. Apalagi masuk ke ranah tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ada metode berzikir dan ada penjelasannya. Hu itu adalah nama Allah. Dalilnya di Quran bahwa Allah lebih banyak menyebut la ilaha daripada la ilaha illallah. Benar nggak? Ya, kalau nggak hafiz ya nggak ngerti. Antum tahu berapa di Quran? Lebih 20 Pak, sekitar 28 pada 29. Ya, sekitar itu. Allah menyebut dirinya huwa. Maka hu itu bagian dari asma yang penting. Ya, di beberapa tempat saya sudah jelaskan apa mana hu. Ya, boleh nggak ngamalin tanpa mursyid? Ya idealnya kalau sudah masuk ke alam ruhani, punya guru lah. Jangan merasa pinter sendiri. Imam Ghazali itu belajar Asmaul Husna aja ada gurunya. Ghazali loh. Ada yang lebih pinter dari Ghazali di sini? Ghazali namanya. Ghazali gitu ya. Imam Ghazali udah jadi profesor, belajar Asmaul Husna kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam loh Pak. Baru S1, baru nyantri, baru doktor, baru LC, baru MA, udah gak mau berguru. Siapa ente, siapa kita gitu. Ini siapa yang pantas mengajarkan saya? Ada yang ngomong begitu. Itu orang sombong bukan? Sombong gitu. Sampai mati nggak ketemu guru itu kalau dia nggak tobat. Ya, istighfarnya satu dia, istighfar dari kesombongan. Di luar itu orang nggak ngerti bahwa huwa itu nama Allah. Kalau di Al-Azhar udah biasa ulama ya, di Hadramaut, Thariqat Syaziliyah apalagi, Thariqat Samaniyah dulu di Madinah. Thariqat Syattariyah Madinah juga dulu ya. Itu biasa zikir Yahu, Hu, Allah, Hu. Ada tekniknya Pak. Ada tekniknya ya. Cuma zikir-zikir ini dinodai oleh sebagian orang untuk kepentingan-kepentingan kebatinan. Dan ulama-ulama ahlullah terbebas dari perilaku mereka. Gitu ya Sulaiman ya. Cari guru, belajar kepada mereka, ngaji, minta talqin kepada mereka. Nanti diajarin itu insyaallah. Baik, lebih kurang itu udah 7:30. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah karena kita difitnah, ternyata dituduh memfitnah. Maka kita balas balik Pak. Alhamdulillah ini ada kitab. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.